Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawa Dewi Jan Lestari, NIM saya 17650-151. Di sini saya akan mereview tentang manajemen proyek informasi dan teknologi. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknik seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah pengolahan personel dan koordinasi tim, masalah dan proses. Manajemen aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajemen senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. 4. Klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak yang dibangun. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seseorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: memotivasi, berorganisasi, mendorong keluarnya ide-ide baru, menyelesaikan masalah, menjadi manajer, menghargai kerja, mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk, sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. 1. Konteks, bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. 2. Tujuan informasi, objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan tujuan kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Project adalah urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. 1. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa, dan dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, keterbatasan, kompetisi. 2. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase proyek, persiapan.
mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. 2. Perencanaan. Ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. 3. Pelaksanaan. Mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya, seperti yang sudah diterapkan dalam perencanaan. 4. Pengawasan. Monitoring secara konstan terhadap overall proses dalam proyek dan menjaga integritas tujuan. Sosialisasi, formalisasi penerimaan kesuksesan atau proyek dari klien. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. 2. Sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. 3. Sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. 4. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen menjaga atas pada proyek, kekurangan komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, teknis estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurang keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Fungsi dan proses manajemen proyek. Ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, pengarahan, pengorganisasian, penjadwalan, pengontrolan, penutupan. Peralatan dan teknis manajemen proyek. Gantt chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.